Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pecah. Ada seorang pengurus Nahdlatul Ulama di hadapan Kiai Haji Imaduddin Usman. Bapak ini mengkuliti habis Banser yang masih menjadi budak kaum Habib. Dan bahkan di hadapan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Bapak ini memberikan penjelasan analogi. Ya, ada beberapa, saya catat ada 3, untuk menyadarkan Banser yang masih cinta budak terhadap Habib. Sebelum saya berkomentar lebih banyak lagi, mari kita simak Bapak ini di hadapan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mengkuliti habis Banser dengan durasi 3 menit 2 detik. Warga NU dari berbagai ketimpangan. Nah, bagaimana kita menyadarkan NU dari berbagai ketimpangan? Yang pertama, saya ambil organisasi Islam yang besar, NU Muhammadiyah Robitoh. Kalau tanglet jenengan NU ngundang Robitoh atau Habib niku pun ping pinten? Ping 30.000 lho. Saniki tak tanglet. Jenengan nate mireng Robitoh Alawiyah secara organisasi ngundang Kiai NU nate napa mboten? Lah ikan ora belen ngene iki jenenge. Ayo do sadar. Nah, ini harus ada cara. Ini enggak belen. Nah, terus yang kedua, bari yang masih mukibin, muga-muga ndang sadar. Karena saya juga termasuk menyadarkan di Semarang sulit. Jenengan nak jeli, para Habib itu nggak punya santri. Mereka rata-rata itu menerima santri yang sudah jadi, yang siap manggung. Gini apa mboten? Tapi mengapa ketika mereka sudah kenal Habib, cintanya pada Habib kadang melebihi cintanya pada Kiai NU? Ini kan tidak fair ini. Lurus sama mboten? Mereka itu tinggal nompo jadi garek manggung kok. Lah yang didik dari Abatasa, Muktada, Khobar, Amsilatu, Tasrifiyah dan lain-lain ku sapa sing didik? Habib atau Kiai NU? Lah kok rasa sadar-sadar? Nah terus untuk Banser, kalau untuk apa ini sing laskar wis ra usah. Untuk Banser iki kudu sadar. Di pengajian-pengajian yang diikuti oleh yang diisi oleh Habib, ngopo Banser tekone kok 100, kadang lebih. Tapi kalau yang ngisi dari Kiai Prubimi sing teko kok 2, 3. Jenengan kalau sudah ikut di Klatsar, saya sudah ikut masanya. Saya tuh di Klatsar ya ikut, di Klasus ya ikut, PDPKP NU ya ikut. NU itu baiatnya pada Kiai NU, bukan pada Habib. Piye Banser? Banser anggerono pengajian sing isi Habib teko kabeh iki dikira nang mlebu surga napa piye to? Jenengan kalau ngaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari R1 Sari di halaman pertama ketok banget. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah turunan Rasulullah melalui Sunan Giri, melalui Joko Tingkir, melalui Sunan Giri. Jadi mengabdi ke NU dengan mengabdi ke Mbah Haji Hasyim Asy'ari itu sudah sama dengan mengabdi pada Habib. Lebih dari itu, percaya betul? Paling urung melu PDPKP. Mane NU ne rapati mantep. Tuku batik we kadang iman-iman. Sesuk bar iki tuku kabeh. Nah, Pak Haji Imad, kula niku kalau ini ada sesuatu yang harus kita bedakan. Mana hormat, mana nasab. Ya, cukup jelas sekali dan cukup berani Bapak ini di hadapan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ada beberapa pernyataan dari sang bapak yang diperuntukkan untuk menyadarkan Banser yang masih cinta buta terhadap Habib. Yang nomor 1, ya, bapak ini mengatakan bahwa NU Nahdlatul Ulama itu sudah ngundang 30.000 Habib
ketika ada acara di Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa Robito Alawiyah ini ketika ada acara tidak pernah undang kiai Nahdlatul Ulama? Ini kan tidak balance. Dan realita yang ada begitu. Mungkin baru-baru ini saja ketika ada halnya Habib, tidak ada yang mengundang kiai NU, nggak ada. Mungkin dari kalangan mereka sendiri. Mungkin baru-baru viralnya masalah polemik nasab ini saja. Dulu-dulu nggak ada. Ya, dulu-dulu nggak ada. Bahkan kita lihat ketika ada acara sholawatan, majelis sholawat yang ada Habibnya, nggak ada kiai satupun yang duduk sejajar dengan Habib, nggak ada. Tapi kenapa ketika ada acara Nahdlatul Ulama mengundang Habib, ya Habib ini duduknya di atas, malah kiainya di bawah, kan begitu. Nah ini nggak balance dan ini masuk akal. Makanya Banser yang masih cinta buta terhadap Habib harus mendengarkan perkataan Bapak ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Bapak ini mengatakan bahwa kalau kita jeli, Habib itu tidak punya santri. Rata-rata Habib itu menerima santri yang sudah jadi. Artinya apa? Artinya santri yang sudah jadi kiai, santri yang sudah siap untuk manggung, kemudian diakui menjadi santrinya. Itu rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Kalau kita jeli loh ya, rata-rata begitu. Dan ironisnya ketika kiai ini ya atau santri yang dianggap oleh Habib ini sudah cinta Habib. Ini cintanya mengalahkan kepada kiai-kiai NU yang sudah mengajarinya alif ba ta sa jim dan nahwu sorofnya dan lain sebagainya, kitab kuningnya dan lain sebagainya. Kan begitu realita yang ada. Bahkan ya saya menemukan ada seorang santri yang dekat banget dengan Habib, akhirnya sampai menjelek-jelekkan kiainya, sampai menjelek-jelekkan ustadznya, dan ini real. Ini real. Makanya untuk Banser yang masih cinta buta terhadap Habib harus mendengarkan perkataan sang papa ini. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, pengajian Habib. Kenapa kalau ada Habib yang ngisi ceramah itu Habib, Banser itu yang datang banyak, 100-an lebih. Tapi kalau kiai NU ini 1, 2, 3, mungkin nggak sampai 100-an. Ini kenapa? Padahal di klub Banser itu dibaiat untuk menjaga ulama, khususnya kiai NU. Tapi kenapa? Baiatnya di NU, ketika kiai NU itu ngisi pengajian yang Banser malah datang sedikit. Kan gitu, ayolah sadar. Ya sadar, dan ini masuk akal sekali apa yang dikatakan oleh sang bapak ini dan banyak lainnya. Oleh karenanya para sahabat semuanya, ya, tentu kalau kita sadar dan jeli, maka kita akan sekali lagi mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman bahwa nasabnya para habaib itu terputus dan tertolak. Itu saja. Kalau sadar, kalau jeli loh ya. Kalau nggak jeli, kalau nggak mau sadar ya sudah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.